Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada video podcast kali ini, kami akan membahas sebuah film yang berjudul Laskar Pelangi dan Cahaya dari Timur Beta Maluku. Selamat menyaksikan. Apalah arti 9-10 orang murid? Kita tetap dapat mengajar mereka kan, Pak? Tugas kita memanglah berat. Murid kita pun cuma sikit. Tapi kita punya kewajiban memberi pendidikan pada anak-anak yang tidak mampu ni. Kita semua harus punya cita-cita. Dan di sekolah inilah perjalanan itu kita mulai. Lili. Ini! Lenggang. Di mana Harun Lenggang? Iya betul, pandai Harun. Laskar Pelangi adalah sebuah film yang bercerita tentang kehidupan anak-anak dari kalangan keluarga miskin di Desa Belitung. Mereka bersekolah di salah satu SD tertua di pulau tersebut yang bernama SD Muhammadiyah. Sekolah ini hanya memiliki 10 siswa, sehingga terancam ditutup dan membuat anak-anak tersebut terpaksa tidak bisa melanjutkan sekolahnya lagi. Ke-10 anak-anak itu, yakni Ikal, Lintang, Mahar, Akiong, Syahdan, Borek, Sahara, Kucai, Trepani, dan Harun. Mereka giat ke sekolah demi mewujudkan impian dan cita-citanya. Ibu Muslimah menjadi satu-satunya guru yang mengajar di SD tersebut. Sementara Pak Harfan merupakan kepala sekolah dari SD Muhammadiyah. Bu Muslimah dan Pak Harfan terus berupaya mempertahankan SD tersebut agar tidak ditutup. Awalnya SD Muhammadiyah hanya terdiri dari 9 siswa. Kemudian datanglah Harun, seorang anak yang memiliki keterbelakangan mental yang menjadi penyelamat di tengah kekhawatiran guru dan murid mengenai nasib sekolahnya yang akan ditutup. Harun adalah siswa ke-10 yang menjadikan SD Muhammadiyah tetap bisa bertahan dan melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Sementara Ikal adalah pemeran utama dari film ini yang memiliki ketertarikan pada dunia sastra. Ia kerap kali menulis puisi dan membacanya di hadapan guru dan teman-temannya. Ada pula Lintang, siswa paling berprestasi yang merupakan anak dari keluarga nelayan miskin. Selain itu, ada salah satu siswa yang memiliki bakat dalam bidang seni juga, yaitu Mahar. Saat sekolah akan mengikuti perlombaan, Mahar menjadi pencetus ide menari dengan tumbuhan langka yang ada di Pulau Belitung. Hari-hari yang telah dilalui semakin mengukir kenangan kekeluargaan, kebahagiaan dengan penuh dengan canda tawa. Meskipun setiap hari mereka berjuang untuk sampai ke sekolah, bahkan Lintang, siswa jenius, harus menempuh perjalanan yang cukup terjal dengan melewati danau dan perbukitan. Suatu hari, siswa mendapatkan informasi mengenai lomba cerdas cermat. Kemudian Lintang, Ikal, dan Sahara mengikuti perlombaan itu. Di tengah keterbatasan yang ada, ketiga siswa tersebut mampu membuktikan bahwa mereka menjadi pemenang. Di dalam film ini bisa kita tarik pesan moral dari perjuangan tokoh-tokoh Laskar Pelangi di antara lain. Pertama, film ini menunjukkan bagaimana perjuangan tanpa henti dengan semangat tinggi untuk maju ditunjukkan oleh anak-anak kampung. Lintang salah satunya. Seorang tokoh sentral dalam film ini misalnya harus berjuang mengayuh sepeda sejauh 80 km pulang pergi tiap hari untuk berangkat ke sekolah. Kedua, film ini menunjukkan bagaimana kesetiaan, pengabdian, dan integritas seorang guru terhadap profesinya. Ketiga, film ini mengajarkan bagaimana perlunya saling menghargai sesama warga bangsa Indonesia yang multikultural. Keempat, film ini juga menunjukkan bahwa kemiskinan bukan halangan untuk maju. Artinya, meskipun hidup dalam kemiskinan, seorang anak sekolah harus mempunyai mimpi menggapai cita-cita yang luhur.
Kita buat anak laki-laki mati dalam penyerangan 2 hari lalu. Katanya peluru nyasar. Ini bukan soal agama, ini soal bola. Beta berpikir nih bawa anak-anak ke Jakarta nih bisa bikin beta kembali merasa berharga. Tapi kalau begini, sia-sia sudah. Maluku. Coba ini karena kartu merah yang tinggi. Kata ini ajar katong semua. Dari mana katong berasal? Para apa katong berjuang? Kalau beta tanya ose siapa? Kamu jawab apa? Beta tanya katong siapa? Kamu jawab apa? Sebagai sebuah negara yang memiliki berbagai keragaman, toleransi menjadi satu kunci utama untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pasalnya, selain memiliki perbedaan suku, Indonesia juga dikaruniai perbedaan adat, budaya, ras, dan juga agama yang bisa menyulut konflik sektarian. Namun, dari sinilah justru kita dapat menuai banyak pelajaran mengenai betapa pentingnya rasa saling menghargai dan pentingnya toleransi. Dalam film Cahaya dari Timur, Beta Maluku yang dirilis pada tahun 2014 lalu dan dibintangi oleh Chico Jericho, kita akan dibawa untuk menyelami sebuah bukti nyata mengenai pentingnya toleransi. Berlatar Maluku, khususnya Ambon, Cahaya dari Timur, Beta Maluku mengisahkan tentang konflik Maluku yang terjadi pada tahun 1999. Film tersebut mengandung nilai-nilai sosial budaya dan ketepatan fakta sebagai elemen penting. Meski awalnya bercerita tentang konflik, namun film ini tidak terfokus pada cerita konfliknya. Pesan moral yang dapat kita ambil dari film ini yaitu pada awalnya perbedaan agama tentu menjadikan anak-anak muda itu tidak sudi untuk bermain bersama. Namun dengan pendekatan yang humanis dan dengan perjuangan yang tak kenal lelah, pada akhirnya membuat Sunni mampu menyatukan anak-anak yang memiliki latar belakang agama berbeda tersebut menjadi sebuah tim yang solid. Sebagai sebuah negara yang memiliki berbagai keragaman, toleransi menjadi satu kunci utama untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pasalnya, selain memiliki perbedaan suku, Indonesia juga dikaruniai perbedaan adat, budaya, ras, dan juga agama yang bisa menyulut konflik. Selain itu, film ini memberikan semangat untuk menjadi lebih baik dan tidak mudah menyerah terhadap keterbatasan. Film ini sangat berguna bagi anak muda dalam hal meraih cita-cita, karena film ini mengandung nasionalisme yang tinggi.